Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Indie. This is History and Journey. Bertemu lagi di program bicara tentang mistis, dan pada kesempatan kali ini kita tim Story Indie kedatangan salah satu YouTuber Gunung Halu juga, Baraya Ngaprak ya, Adven gitu ya. Boleh perkenalkan ke penonton nama ya. YouTube-nya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini baru pertama kali ya saya kolaborasi dengan salah satu YouTuber yang bisa dibilang kalau menurut saya ekstrim lah. ekstrimnya dalam hal mistis gitu. Iya, hal mistis. Jadi saya baru pertama kali dan saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Story Indie dan kru karena sudah mau gitu ya, mau berkolaborasi dengan channel saya ya, khususnya nama channel saya Baraya Ngaprak, dan itu mungkin lah ya, jangan lupa di subscribe gitu. subscribe guys. Oke, jangan lupa di subscribe ya channel Baraya Ngaprak. Pokoknya di bawah nanti ada di link deskripsi gitu ya. Oke, kembali lagi ke topik bicara tentang mistis nih, Adven. Dalam kehidupan selama hidup selama hidup gitu ya, Adven pernah gak mengalami hal yang berbau mistis, mungkin yang hal di luar nalar gitu ketika dalam proses syuting? Kan kalau konten Baraya Ngaprak itu kan perjalanan ya kemana-mana gitu ya, pasti mungkin ada kejadian apa gitu ketika pas proses mau syuting atau ketika udah syuting, ketika lagi syuting gitu. Ada gak? Iya. Kebetulan kalau misalkan untuk hal-hal yang seperti itu, karena kita juga di sini suka jadi ngaprakna henteu ngaprak ka kota wae gitu ya. Sok ngaprak ka leuweung alam. Nah, jadi pada waktu itu saya bertiga, kebetulan kru saya dan juga ada satu lagi Kang Aib ya. Nah, pada waktu itu saya kemah di salah satu hutan yang bisa dibilang itu hutannya hutan apa ya, bukti sejarah juga. Soalnya kan hutan Tambak Ruyung mungkin udah pada tahu ya. Belum. Di daerah mana? Itu di daerah Loji yang ke atasnya lagi. Ya, jadi kan di hutan Tambak Ruyung itu konon menurut orang tua zaman dahulu, jadi pada waktu Belanda menyerang ke Indonesia itu bermarkas di hutan Tambak Ruyung. Dan kebetulan pada waktu itu si tentara nasional kita kan belum sampai ke Gunung Halu ya. Nah, pada saat si tentara nasional Indonesia mengetahui bahwa ada Belanda di hutan Tambak Ruyung tersebut, nah langsung ada serbuan ke sana sampai ada lubang di sana tuh, lubang seperti gua, dibom, dihancurin di sana gitu. Nah, kebetulan pada waktu itu saya camping di area sana, cuman nggak terlalu sampai ke guanya ya, cuman di pinggir gua. Jadi di sana itu ada air terjun sebenarnya, cuman air terjunnya saya tidak bisa menyebutkan air terjun apa. Jadi ada batu, gundukan batu. Nah, saya ngecamp di sana. Pada awalnya biasa-biasa aja. Pada waktu siang itu biasa aja, kita beraktivitas biasa, bikin nasi liwet dan sebagainya gitu biasa. Nah, pas waktu menunjukkan jam 7, kan kalau misalkan di hutan Tambak Ruyung pukul 7 itu kayak pukul 12 malam. Iya, soalnya lebat saking gitu lebatnya ya, gitu. Nah, apalagi waktu itu hujannya cukup deras dan debit air terjunnya juga lumayan gede banget. Ya, gede pasti. Nah, sebelum masuk ke kawasan hutan tersebut, saya juga udah ada ini ya, peringatan dari kuncen lah, kuncen sana. Ada kuncennya. Ada. Jadi di sana itu ada kuncennya, kalau nggak salah Pak lupa lagi. Pokoknya kecenang kalau misalkan berekadinya bahasa Indonesia. Upami berekadinya, oyahna ulah lewat di asar, cenah sawarna teh gitu. Jadi kata kuncennya tuh nggak boleh lewat dari waktu asar. Nah, kita nekat aja kita mah bukan mau cari apa-apa ya, cuman mau hunting, mau cari hewan di sana. Ya kita berangkat aja ke sana bertiga. Nah, pas waktu jam 10-an lah. Jam 10 masih keadaan normal, kita hunting di sana 10 malam. Kita hunting di sana. Memang kalau misalkan untuk makhluk seperti ular, seperti hewan-hewan buas itu gak ada di sana.
Gak ada. Nah, emang kayak kata kuncinya juga kalau untuk hewan buas mah udah nggak ada gitu. Cuman kalau misalkan yang lebih ke dalamnya lagi ke daerah Halenong Papak itu masih banyak katanya. Nah, pas waktu jam 12 kebetulan waktu itu saya rolling ya tidurnya. Saya rolling tidur. Saling Tapi rolling juga semuanya tidur. Nah, kok rolling tapi berem gitu. Capek. Mungkin karena capek juga karena apalagi kan perjalanan ke sana cukup memakan waktu. Kira-kira sekitar 7 jam perjalanan menuju ke sana. Itu jalan kaki. Jalan kaki. Jadi Motor nggak bisa masuk. motor kalau untuk motor cuman sampai yang lembur itu kuncennya. Oh iya. Nah, Itu teh baru pinggiran hutan. Baru belum pinggiran ke dalamnya hutan, itu belum ke berapa dalamnya. jam gitu. Pinggirannya doang. 7 jam doang. Gitu. Oke, Nah, kebetulan pas waktu kan itu udah pada tidur tuh pulas. Ya. Nah, saya dengar suara pertama mah seperti suara ayam yang anak ayam itu. Cak gitu. Ya, Suara. betul. Siap. Nah, dikirain saya mah biasalah di Hewan. hutan gitu, hewan pasti ada hewan apalah ada. Terus jam 1 ada kejadian yang bisa apa ya, sampai sekarang itu saya gak bisa lupa. Tenda itu kayak mau apa terbang, jadi wah gubuk gitu kan. Tapi angin ada? Gak ada angin. Gak ada Gak ada angin. angin. Nah, pertama itu ya, yang pertama hewan yang itu yang cek gitu. Yang suara itu Nah, yang suara. kedua tenda. Tenda. Nah, yang ketiga ini baru ekstrim ketiga. Gimana tuh yang ketiga? Coba tenangin suasana. Saya juga gak bangunin teman saya karena saya juga di situ takut bilang bohong gitunya. Ya. Dan takut bikin panik gitu ya. Takut bikin panik. Jadi kita tenangin dulu. Nah, perlahan saya tidur lagi. Ya. Nah, setelah dari sana saya dengarkan suara raungan seperti suara harimau. Nah, seperti suara harimau. Pokoknya merinding lah kalau misalkan cerita Pasti. itu. Suaranya keras kan? Jadi ya? suaranya keras. Pertama keras. Awalnya sih kayak saya yang mau dibawa gitu. Dari ketiga teman saya kayak saya yang mau dibawa. Soalnya apa? Yang ngeyel pengen masuk ke daerah itu adalah saya gitu. Yang pertama ngeyel ingin masuk ke sana itu saya. Yang dua temannya yang rekan-rekan saya yang kedua itu katanya nggak boleh lah, kecelakaan gitu. Ya. Kata saya tuh dah gimana niat sih, kalau misalkan kita niatnya baik ya ngapain harus takut gitu. Ya. Kata saya teh bukan berarti saya mau menantangin atau gimana, tapi kan saya niatnya juga ikhtiar kan ke sana. Nah, setelah saya udah gak enak gitu ya. Wah, ini gimana? Karena kalau udah seperti saya udah punya keluarga, yang dipikirkan itu bukan apa-apa, keluarga di rumah gitu. Aduh, gimana kalau misalkan sampai terjadi sesuatu sama saya gitu. Ya. Sampai kurang lebih 40 menit suara itu keras. Grauk. Lama juga. Asli. Ya. Nunggu sampai jam 6 itu kayak nunggu 1 tahun. Asli. Bener. Kalau misalkan nunggu Kayak gerak balik gitu. ya. Suatu hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan seperti itu. Nah, jadi itu sampai tapi setelah saya baca ya ayat kursi dan sebagainya, itu perlahan menjauh. Cuman tetap di batu itu. Jadi si sumber suaranya itu tetap di batu itu. Tenda sama batu itu Berdampingan. Batunya seperti apa tuh? Batunya kayak batu kali, cuman nempel tapi gak. Nantilah kalau misalkan Ada fotonya gak? Oh, kalau foto gak ada, tapi kalau di bentuk video nanti ada. Boleh. Video mau sekarang videonya. Boleh. Tapi beresin dulu aja. Yang pertama. Ya. Atau masih di di sana. Masih sekitar sana. yang pertama ya. Itu jadi gini, pendeskripsiannya itu ngecampnya itu di air terjun. Air terjun. Nah, di pinggir air terjun itu Ada ada batu. ada gua enggak? Kalau gua nggak terlalu dekat sama air terjun. Oh iya. Cuman kan tadinya takut ada sesuatu yang terjadi Ya, kalau betul. misalkan kita dekat dengan gua. Nah, kita putuskan untuk
ngecamp di dekat air terjun yang ada batunya tersebut itu. gitu. Gitu. Ya. Heeh. Paham. Beresin dulu aja Ya. ceritanya, nanti kita liatin videonya seperti apa. Udah lagi. Terus Nah. kita pas kejadian itu. Nah, setelah kejadian itu saya memaksa-maksakan diri untuk ganti posisi. Tidur. Posisi posisi tidur. tidur. Nah, saya bangunin teman saya. Saya nggak bilang kalau misalkan di situ ada hal seperti itu. Soalnya mau ngetes benar gak pengalaman saya dengan pengalaman dia itu sama gitu. Ya, betul. Makanya saya mau tukeran tempat tidur. Nah, setelah saya tukeran tempat tidur, saya coba untuk waktu itu kebetulan Kang Aib di dekat curugnya, saya di tengah, dan satunya lagi teman saya yang satu lagi Ya. yang dekat batu itu, saya mau coba dia merasakan gak gitu. Nah, waktu saya tidur, kebetulan pas waktu di tengah saya bisa tidur saya sampai jam setengah 4 waktu subuh. Nah, kebangun itu yang rekan yang dekat batu itu bangun, dia mau cari botol. Kamu mau ngapain? Saya mau kencing katanya. Kenapa gak di luar? Mas cenah sok lupa ganeng ya cuman itu. Nya urang teh cenah mau keluar tiris gitu kan. Oh, jadi alasan teh gitu. Jadi tiga orang ini udah sama-sama ngerasain gitu. Nah, kalau yang Kang Aib mah enggak. Oh, enggak. Dia mau malah ngerek dia mah asli. Terus kan kalau dia mah kalau misalkan tidur di hutan manapun gak suka rolling, dia mah suka langsung ngerek aja. Udah kita aja yang rekan saya yang dekat batu dengan saya yang itu mah yang rolling mah. Dia mah enak. Nah, pas udah ambil botol dia dikicik di sana. Pas 5:30 pagi saya buka cerita dikit-dikit. Buka cerita. Nah, mana penting ngumpul dinya gitu kan. Oh, cenah kos teu nyaho kata rekan saya teh. Ya, yang satu lagi. Urang mah penting asa kieu cenah teh asa tegenaheun gitu, asa tegenaheun teh naon? Asa meongnya aja bareng kan, bareng gimana teh. Cenah teh kenapa kok bisa sama gitu. Cenah saya juga merasakan, cuman saya malu ke gengsi aja harus bilang sampai kencing di tenda aja gitu. Oh, kamu juga merasakan? Iya, merasakan. Nah, setelah kejadian itu kita pun di sana merenung dan kebetulan memang cuacanya waktu itu udah sedikit pagi ya, cerah. Ya. Jadi kita penasaran, ngecek ke batunya. Wah, diliatin terus gak ada apa-apa gitu. Nah, setelah pulang dari sana, saya kena batunya. Sakit sampai jam 6 sore. Berangkat jam 6, sembuh jam 6 sore. Nah, berangkat jam 6, sembuhnya jam 6 sore. Sakit apa itu kan? Sakitnya panas, mual, terus campur pusing. Sampai istri juga udah bilang bawa aja ke dokter, cina gitu. Saya tetap gak mau, soalnya sakitnya beda sama sakit biasa, yang penyakit biasa ya. Jadi beda. Kata saya teh mending di rumah aja. Mungkin kalau misalkan memang udah waktunya saya harus sakit waktu itu, ya saya relakan gitu. Itu semua juga karena ulah saya juga gitu. Nah, sampai sana cerita. Terus kebetulan kemarin juga saya ketemu lagi sama kuncennya, dan saya bilang ke kuncennya juga, Pak, ternyata di area ini tuh ada ini. Mana yang mata benang carek cenah gitu. Manis nyaho jadi carek ulah kadinya lamun misalkan lewati jam segitu cenah gitu. Nah, itu. Jadi sampai sekarang juga gak akan pernah terlupakan lah cerita itu selama pengalaman ngaprak saya ke hutan. Cuman itu yang hampir merenggut nyawa saya. Betul. Tapi itu perasaan gitu ya. Ngerasain itu emang kan kalau kita mah ditakutkannya itu emang hewan buas asli gitu. Itu ngerasanya hewan buas asli atau apa? Hawanya. Kalau untuk hewan buas asli biasanya harimau itu kalau misalkan sudah mengendus mangsanya, dia akan langsung menerkam. Ini kan
tidak menerkam. Pertama tidak menerkam, kedua memang kalau misalkan suara raungan yang memang benar jelas itu suara harimau, itu mungkin kita juga yang bertiga langsung bangun. Kalau memang itu benar hewan buas itu kan. Tapi kan itu mah cuman gebrek si tendanya. Terus si suaranya itu samar dekat, samar ke batu lagi. Saya baca lagi ayat kursi, ke batu lagi, balik lagi gitu. Terus saja kayak gitu. Sempat ini nggak keluarga ngelihat? Enggak. Kan otomatis gitu kalau ke Enggak. bawa center gitu nyorot gitu. Soalnya udah ketahuan kalau misalkan memang harimau asli. Pasti kalau misalkan dia udah tahu teritorialnya terganggu ya pasti menerkam. Karena hawanya juga beda. Merinding. Pokoknya nanti adalah videonya sampai sepa gitu di videonya juga. Cuma saya agak ceritain di sana kalau udah terjadi kayak gitu. Kang Alip mau pandangan dulu atau mau lihat dulu videonya? Kayaknya lihat dulu videonya. Lihat dulu video, boleh lihat dulu videonya? Cuman kan ya mah suasanana dikieukeun. Udah ya, siap. Oke, Kang Alip lagi coba melihat dulu videonya seperti apa gitu ya, supaya bisa tahu gitu di lokasi itu seperti apa. Nah, jadi pas waktu camp itu di sana. Air terjun. Batu sebelah sini. Sebelah sininya. Bagus ya kemudian. Masih di perjalanan. Udah di Ini lokasi. udah di lokasi. Profesor Ayo. Oh ini ya? Nah itu. Di belakang sini tuh. Mana ada? Sebelah sini tadi. Dah Kang Alip, coba gambar. Oke. Dan Anda juga lagi coba menggambar ya? Coba lihat ya. Nah, saya lebih jelas ya. Oke, Kang Alip jelasin dulu. Oke. Dari cerita tadi. Ya. Kalau Kuncen, yang namanya Kuncen berarti udah tahu ya. Ada apa saja di sana, makhluk apa saja di sana. Terus waktu memaksakan diri, walaupun kita niat baiknya hanyalah mencari gitu kan. Tapi kalau yang di atasnya tidak mengizinkan, yang di atas yang di lokasi tidak mengizinkan, otomatis mereka sangat terganggu juga. Karena kecuali kalau pergi ke sana dengan kuncennya sendiri. Mungkin kuncen sini jangan ngapa-ngapain gitu. Atau tunjukin lah gitu tempat-tempat yang nggak boleh dilangkahin atau gimana. Termasuk di sana kalau yang namanya Curug rata-rata di dunia ininya ya itu sebuah kerajaan besar. Terutama yang di Batu itu adalah seperti apa ya, penjaga gitu. Dan waktu bikin camp tepat di bawah gapuranya gitu. Kalau Di gerbang. Ya di gerbangnya banget. tepat di gapuranya. Iya. Kenapa? Jalannya. Tadi kan diceritain kok tenda kayak dipukul-pukul dari atas gitu kan. Merinding juga. Sama. Pukul dari atas sebenarnya itu kalau yang namanya gerbang otomatis ibaratkan kita kan sebuah benteng. Jalan keluar masuk kan Keluar sana. masuk Ya, sana. Nah, jalannya. itu ada yang masuk, keluar, masuk. Ini apa gitu kan mereka bilang, ya udah dilangkahin, diganggu sampai apa ya? Kayak sudah diangkat sih ke atas. Si tenda, tapi enggak apa ya? Enggak mungkin enggak berasa, tapi yang diangkat
takut salah juga nih. Soalnya apa ya, lelembutan gitu. Ya lembut. Ya benar. Soalnya jadi gini Kang, saya juga merasakan kayak mau meninggal di sana gitu. Dan, Asli. dan berasa melayang gimana gitu. Dan waktu itu nggak tahu dari salah satu mungkin ada apa ya, kayak penghalang gitu, akhirnya nggak sampai terjadi amit-amitnya, nggak sampai terjadi. Nggak tahu yang dari 3 orang salah satunya ada yang bawa sesuatu gitu. Ada Ada yang cover, covernya ada yang cover. Tapi yang ngaparnya buat dia sendiri gitu, ya nggak buat tim. Kalau buat tim otomatis ngapar semuanya. ya semuanya. Soalnya kan tadi dari cerita hanya 2 orang gitu ya kan yang merasakan. Nah, yang beliau hanya kerek aja tadi kan bilangnya kerek. Santai-santai aja. Santai gitu. Terus lanjutin. Lanjut. Nggak ada iklan dulu. Nggak ada, belum ada endorse. Kalau tapi nggak mandi kan? Enggak. Oh, enggak. Untung nggak mandi. Soalnya kan udah ketahuan, udah gak enak badan gitu, udah panas, udah gak ini, makanya langsung setelah camp langsung pulang gitu. Itu nggak mandi, kalau mandi ya lebih repot lagi. Lebih tepar. Tapi yang sakit Semuanya semuanya. dari ujung kaki ke ujung rambut. Kayak demam panas. atau ya? Demam cuman demamnya lebih gerak mual gitu. Kalau misalkan kalau masuk angin udah hal biasa kan, kalau masuk angin kan paling udah dikerok juga udah beres. Ini mau udah dikerok, udah pakai yang sedotan itu nggak mempan aslinya. Soalnya itu kan kalau kita seperti duduk aja gini, yang lewat kan masuk ke kita kan, gitu kan yang lewat. Itu otomatis jelas banyak yang lewat. Banyak. Yang lewat. Energi dari sana mungkin ada ini ya, sangkut pautannya dengan sakit itu gitu, dengan lalu lalang dia. Untungnya ada salah satu, kalau nggak ada itu nggak tahu deh. Iya. Jadi lebih parah gitu ya si teparnya itu. Parahnya lagi itu berangkatnya ini ganjil. Ganjilnya bertiga ya. Kedua emang Nah, itu. suasana emang air kan, dekat air. Nah, dari curug itu teh di atasnya itu ada patilasan. Petilasan yang bekas itu, bekas sejarah atau gimana? Ya, bekas sejarah. Jadi orang-orang dulu itu semacam gimana ya? Ya ada apa? Diam di situ Ya, gitu, ada yang diam di situ, ada yang apa? Sebenarnya bukan, lebih ke Padepokan bikin atau sesajen. sejarah. Ya, sajian gitu. Sesajen buat apa ya? Ya salah satunya buat mensyukuri lah. Intinya kayak gitu. Orang-orang dulu kan gitu cara mensyukurinya. Gitu. Ya cuman heran aja, pengalaman ngaprak kok sampai ke terowongan Saguling itu cuman di sana yang palingnya dulu. Tapi sebelum berangkat baca doa dulu atau gimana? Baca doa dulu. Baca doa. Biasa setiap kalau misalkan mau ke tempat-tempat yang seperti itu ya baca doa, cuman pas waktu itu mah nggak tahu lah. Biasanya tim berapa orang? Bertiga. Pengalamannya juga bertiga. Paling ya. kemarin yang waktu ke Gedong 8 itu cuma kolaborasi sama channel Banjaran itu mah, makanya agak banyak. Tapi sama hunting. Ikut hunting. Malam. Jadi channel petualangan itu Siang. mah. Siang. Channel petualangan siang. Itu ya kalau secara dideskripsikan gitu, si itunya, si harimaunya itu teh kadang dia diam di ininya, kadang dia di atas curugnya, suka ngeliatin ke bawah kalau siang-siang mah gitu. Tapi kalau malam mah dia turun penunggunya. Dan penunggunya bukan itu aja ya, dari yang barusan dilihat gitu, dari curugnya. Nah itu pas di curugnya itu ya, pas airnya menghujam ke dasarnya. Nah di situ juga ada yang ciak-ciak itu. Yang cek-cek sama yang itu berarti beda gitu ya? Beda. Bukan satu yang, ini. Yang ciak-ciak itu apa Kang? Yang ciak-ciak itu Ya sejenis makhluk juga. makhluk. Ya makhluk yang kalau di sana. digambarkan ya susah gitu kan. Kalau ayam kan jenis bentuknya ayam gimana? Itu kalau nggak salah ya, ini cewek rambutnya panjang banget kok, nutupin semuanya gitu. Soalnya pernah kan kesana gitu, saya juga main kesana dan sama itu didorong sampai nyumpalikan gitu.
pas mandi di sana aku mandi gitu. Tapi siang-siang mandinya. Gitu. Udah beres? Udah beres kan? Ya coba liatin ke Adven. Itu sih gambaran kasar. Gambaran kasarnya kayak gitu. Jadi nah ieu teh anu Serem cicing dong. nalur batuna tapi teu jelas. Untuk mukana mah teu jelas. Oh, ini yang Jadi, penunggu batunya gitu. posisinya teh cicing nalur batu eta. Terus digarena ya ucing. Tah pami anu eta mah non teh anu Gerbang. gerbang kan naon sih kurang jelas. Iya emang Gerbang. apa? Tadi juga Tapi kan di gerbangnya pinggir ya, pas tendanya itu. Pinggir. Itu kan batu pinggir Di si depan. tenda gitu. Besar. Oh, Jadi tapi ini teh peliharaannya ini bukan Bukan. beda lagi. Betul. Ini apa? Nah, yang ini bentuknya seperti ini. Jelmaannya. Kalau lagi di batu bentuknya seperti ini. Jelmaan. Oh jadi apa? Dua wujud ketika lagi di batu sosoknya seperti itu Bisa ketika Bisa lebih. bisa lebih juga. Bagaimana yang datang ke lokasinya? Oh kalau berarti kalau misalkan yang niatnya jahat itu bakal lebih lagi Lebih lagi. serem. Liatin dulu dah. Kalau biasanya ya udah. Gimana ya? Jadi bisa menyesuaikan ke sifat yang masuk ke sana, area sana. Kalau betul-betul mereka mau melakukan hal-hal kejahatan yang luar biasa, mungkin lebih besar dari sini. Mungkin segede bus. Tergantung niat kan yang tadi gitu. Kalau misalkan niatnya jelek mah pasti wah tambah ini gitu, tambah bahaya. Apapun juga tergantung sama niat ya gitu. Iwan kagak ngerti jadi dua. Jadi jadi anak. Ya. Apanya? Ini jadi iya ya ini aya. Jadi Ke gambarnya jadi dua gitu. Pas barusan dua wujud. pandangan Dua Anda. wujud. Kadang saat di bawah beliau seperti ini, saat keluar dari wilayah batu jadi seperti kucing. Gimana maunya dia gitu. Tapi kebanyakan beliau sering-sering diduduk di batu. Ya itu Kang, kalau misalkan untuk yang sosok yang cek-cek itu kan tadi kertasianya yang perempuan. Ya, Nah, itu kalau itu perempuan. berbahaya gak? Kalau untuk misalkan kita di sana kan nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya itu untuk kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri itu berbahaya gak? Sebenarnya itu udah pertanda sih, pertanda. Tanda kalau cek kalau itu sesudah raungan atau sebelum? Sebelum raungan. Jadi sebelum raungan ada kayak ada apa kode gitu. Cek ke tinggi tenda. Waktu itu saya bangun, tidur lagi, baru raungan. Jadi ngasih petanda dulu Iya. gitu. Soalnya kalau berarti itu yang mana ya? Yang baiknya mungkin. Yang nyaah, oh iya anak incu orang gitu. Ya, jadi dikasih tahu dulu. Heeh. Tapi di sana ada bangunan bekas Belanda. Kalau untuk bangunan bekas Belanda kayaknya kalau ke dalamnya ada, soalnya kan waktu itu juga saya pernah baca artikel kalau misalkan di daerah Harenung Papak itu ada rel roli yang mau itu bekas Belanda itu. Kayaknya kalau misalkan mau ngaprak lagi ke daerah yang lebih dalam mah ada gitu. Cuman saya waktu itu kan cuman bertiga, jadi ya daripada ambil resiko mending diam aja di sana gitu. Padahal di sana lebih beresiko. boleh lah nanti agendain sama story ini main Harenung Papak ya. Dan itu Harenung Papak itu menjadi teka-teki loh. Sampai sekarang kita kan Sampai sekarang itu Harenung Papak jadi teka-teki. Bisa nyambung ke waktu Marwah. ya itu iya. bisa ada episode kita yang marwah itu. Soalnya kan di cerita Marwah Ada pengeboman. Ada ada pengeboman. apa rombongan yang apa? Yang lari. Oh iya. Ada tiga kalau nggak salah tiga rombongan kan ke daerah sana, ke daerah sini, kedua ke atas gitu. Yang Kejar. rombongan yang Kejar. Penasaran juga gitu. Jadi saya juga penasaran. Sebenarnya sih tiga hutan yang belum keaprak teh. Yang pertama Harenung Papak, kedua Lembah Pasagi, yang ketiga hutan Kabuyutan. Kalau hutan Kabuyutan mah di sana itu juga kemarin juga mau rescue ular king cobra katanya 6,5 meter. Tapi kata warga di sana gak boleh, itu mah patih. Sampai saya berdebat di sana. Dan mitosnya itu
dari mitos masyarakat ya, yang beredar di masyarakat, ketika orang yang niatnya gak baik masuk ke Harenong Papak, dia gak bisa pulang katanya gitu. Emang kayak gitu. Emang sih kalau saya juga kan suka melihat ya dari Harenong Papak dari Google Maps itu seperti apa gitu. Dan emang benar-benar lebat gitu. Hutan. Gitu. Itulah jadi teka-teki next ke depan mudah-mudahan dan mudah-mudahan mengizinkan juga gitu. Ada Belandanya gitu. Iya. Karena kan kalau misalkan kita juga ya, kalau penelusuran itu tidak seenak kita mau kemana, justru harus mementingkan dulu keselamatan kita juga gitu. Apalagi kita yang berhubungan dengan hal mistis gitu. Emang resikonya cukup besar. Dua kali gitu. beresiko. Dua kali beresiko gitu. Kalau saya kan cuma ngaprak, Iya. tapi wow ini kayak gini tempatnya, ini kayak gini kan. Kalau misalkan berhubungan dengan mistis kan beda lagi gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi gak mengenai cerita-cerita yang tadi? Setelah pulang ada yang dibawa nggak? Oh, ada. Itu yang rumput-rumput yang di pinggir kan tadinya buat aquascape. Nah, itu dibawa pulang. Izin dulu pas ngambil. Izin dulu, cuman ya izin ngalewas aja gitu. Itu gimana? Dari sana. Itu gimana? Dari sana ya. Kan kita kan sering ya, Ya. hati-hati waktu kita melangkah, Ya, gitu kan waktu ke tempat sesuatu. Ini kan langsung Ambil. set. Kenapa panas dingin? Mungkin dari sana. Oh. Dan mungkin waktu di gerbang energi juga kekuras di sana. Iya betul. Energi kekuras, ketambah ada sesuatu yang mungkin dibawa gitu. Gitu. Tapi yang bikin anehnya tuh kejadiannya jam segini, sembuhnya jam segini gitu. Kita punya waktu. Punya waktu juga gitu. Kalau yang keluar kan ada gerbang. Ya. Mereka dikasih waktu kalau saat keluar wilayah. Oh, pas waktu mereka pada keluar tuh waktunya pas lagi tidur, mungkin mereka waktunya pada berkeliaran gitu, pada beraktivitas. Saat pulang ikut terus ke masing-masing rumah sih, Masing-masing kru. masing-masing. Itu semuanya Cuman dua orang itu cuman merasakan. Cuma yang berdua. Cuman Soalnya yang kan yang satu tadi dia Satu mah udah Ngorok. baik aja gitu ya. main aja. Ini yang dua sama merasakan sakit hal yang sama gitu. Kalau ya yang kedua mah nggak terlalu sakit sih, cuman saya aja yang lebih parah mah gitu. Saya mah kayak juga Ya mungkin idenya menerobos itu dari AA gitu. Yang saya lihat sih sebelum dari rumah penduduk itu mereka udah standby di sana. Udah apa ya? Wah, bakal enak dia ya. Iya, karena kan Mereka tahu. udah ada yang bukan ngapre apa ya? Ngejemput gitu. Justru yang ngejemput itu nanti yang ngasih laporan ke sana gitu. Iya, Mau ngapainnya. betul sih. Soalnya kan yang Pengalaman namanya- kita juga sama gitu. yang ketika- namanya kuncen nggak mungkin disebut kuncen kalau nggak ada penghubungnya atau Iya, apa. gitu. Benang merahnya itu Ya, ada lokasi benang ke beliau. Jadi perantaranya gitu. Serem. Luar Ada lagi biasa ya? juga. Pak, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? dikat meren. Oh iya. Santai. Mengenai hal cerita tadi, ada tanda tanya lagi gak gitu dari Ya kalau kayak bikin suasana. kalau keimpikan mah enggak, cuman pas waktu itu aja. Itu juga ngimpi nyata itu ngimpi atau kumaha gitu. Pas- bingung ngebedain Iya, gitu bingung antara nyata dan ngebedain gak gitu. nyatanya. Tapi yang jelas itu mah memang benar-benar suara ramuan itu mah. Kan kalau di tenda kan ada jendela yang kecil tuh. Ya. ya. Wah, saya coba tapi gak berani gitu kan. Karena Ya tetap itu mah sudah takut sama hawanya. sudah takut sama itu. Pas ditoong Wah. Gitu. Ada lagi gak, Kang Alif? Serem dong. Oh iya, serem. ya intinya pelajaran buat kita semua. Iya, buat kita semuanya jadi Saat pelajaran. kita masuk ke suatu daerah, kita kan apa ya, tamu mungkin ya buat Ya. mereka. Yang namanya tamu mungkin harus bawa oleh-oleh, Ya. dan saat pulang juga jangan seperti jelangkung. Nah, Iya. Iya. Betul.
Dan Ya, dan intinya pada nggak ada hewan intinya yang diambil di sana ya. Nggak ada, kalau hewan nggak ada, cuman itu doang rumput yang itu buat aquascape tadinya. Kayaknya cocok gitu buat Nah, bagus. terawang kayaknya. terawang. dan Tapi itu pun sekarang masih tumbuh. Sekarang masih tumbuh. Alhamdulillah. Dan kan biasanya kalau misalkan kita ke hutan ada tumbuhan yang unik-unik. Wah gitu. ya intinya permisi dulu ya gitu. Yang namanya kita masuk ke alam itu udah beda lagi gitu. Ya kalau yang sudah apalagi dekat air resikonya lebih besar. Makanya kita belum ke daerah yang ada airnya ya. Ya. Karena emang resikonya juga kita ke daerah air gitu. Kita juga masih pilih-pilih mana dulu Ya, nih. masih pilih-pilih. Gitu ya. Oh itu, oh ya kalau misalkan menurut rekan-rekan nih, kan di salah satu video saya ada yang masuk ke terowongan itu tuh, terowongan Paninjauan tuh cocok tuh. Terowongan apa? Terowongan Paninjauan. Terowongan Paninjauan. Nah, kan Gunung Paninjauan itu ada terowongan. Ada? Oh iya. Ada. Ah. Soalnya aku juga pernah main ke sana. Saluran air lah. Ya, saluran Saluran air, Ya. cuman terowongannya wah itu mah gak pakai dinding kayak di Saguling. Gak pakai dinding, itu langsung aja itu mah tanah. tanah. Kalau menurut penerawangan itu gimana gitu? Soalnya kan saya sering masuk ke daerah kayak gitu. Dia udah ke sana? Udah pernah ada di videonya juga udah ada. Belum ya. Pernah main ke sana waktu kecil, tapi kalau sekarang mah belum pernah lagi. Kecil tahu? Pernah main ke sana. Serius. Emang dulu mah airnya gede. Dulu mah sekarang mah kecil ya. Sekarang mah kecil. Kecil dulu mah airnya gede ya. Bisa kayak gimana ya? Bisa masuk perahu kalau nggak salah. Bisa masuk. Gede ya, lumayan kan? Lumayan gede. Lumayan gede, ya. Cuman sekarang mah campur lumpur. Campur lumpur sekarang. Nah, Ya. Waktu Dulu mah itu, air waktu kecil. waktu ke terowongannya itu ada sesuatu enggak itu? kalau ke terowongan itu mah enggak sih, enggak terlalu, cuman pas awalnya doang. Oh, ya dong. Pas awalnya doang, nggak tahu terbawa suasana atau gimana gitu. Makanya saya ingin ada apa gitu ke rekan-rekan gitu, siapa tahu mungkin kalau misalkan suatu saat saya ke sana lagi mungkin saya bisa lebih berhati-hati gitu. Ya pada intinya ke semua tempat juga ya kasih apa ya? Ya jelasin nih. Pesan buat untuk aprak-aprakan. Ya, siap. Lebih kita semua sih ya. Iya, kita juga semua sama ke alam-alam gitu. Alam-alam. Ya intinya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Ya apa yang menjaga kita terus. Jangankan di tempat-tempat seperti itu kan. Di rumah aja, rumah yang sering kita tinggali juga ada. Iya. Apalagi yang jarang tersentuh manusia. Ya. Itu lebih betah yang cek berair, lembab, dingin. Ya. Gitu lah. Ada pesan nggak sih? Pesannya mungkin dari Ijab Pesan barusan teh buat lihat kita ini, semua. lihat yang Paninjauan gitu. Itu ada 2 jalur kalau misalkan masuk ke dalam. Ada 2 jalur gitu. Soalnya kan itu nembus gunung. Cuman nggak kelihatan kalau jalur ujungnya gitu. Ada 2 jalur. Bisa mau ke sana sok aja terobos gitu. Itu bekas tambang. Ya bekas tambang. Ya ini ada nih. Zaman Lupa lagi kalau zaman-zaman waktu kecil teh sempat main ke sana teh ya sekitar umur 7 tahun 8 tahunan. Gitu. Boleh lah. Next time. Next time kita ke sana. Next Paninjauan. time. pakai sepeda ke sana. Barusan pakai sepeda. Next time. Ini dari belakang. Dari belakang maksudnya. Oh, Paninjauan sebelah sini ya. Kan dulu ada tower ya. Tower yang radio Di atas sudah tidak ada sudah sekarang. nggak ada. Dulu Dari sana yang ada ke Ke bawah. di bawah. Wah, tuh lebih gede. nah, ini kan tower di sini. Nah, Kalau gua ada sebelah. nah ini nih. Nah, Oh, di bawah di sini. Kaki gunung. Di kaki gunungnya ya. Kalau waktu kecil ke sana. Serem. Emang suka sering ke sana? baru 2 kali.
Tapi ini enggak tanah. Ada Nah iya itu benar serius. temboknya gitu. Katanya. Ya. Nah, itu mah di luarnya. Di gua. Cuma Tapi kalau paling misalkan mau 10 ke dalam meter. ada. Heeh. Bahasa apa tuh? Itu mah bahasa Belanda. bukan Belanda. Jawa. Bahasa Bukan Sunda, biasa Sunda. biasa Indonesia. Indonesia. Oh iya, sorry. Itu mah saluran air ya? Ah, Saluran air. Sorry, bukan yang itu berarti. Soalnya ada lagi, Ah. Wah, ada lagi? Sebenarnya ada lagi. Ya, ada lagi. Serius. Bukan yang itu berarti. Itu mah semacam saluran. Ada pesan nggak mau disampaikan untuk video ini? Kalau pesannya sama sih Sama rata-rata. sih ya. Ketika mau kemana-mana juga. Tuh. Yang tadi juga. Oke. Adven ada yang mau ditanyakan lagi gak sebelum kita selesai? Mau siang mau malam penelusuran pakai wangi-wangian gitu. Oh. Wangi-wangian ya? Harus wangi. Harus wangi. Pernah bau Walaupun badut nggak ada juga. gadis. Bau badut. Harus wangi. Ya. Ada gak Adven? Mau ada yang disampaikan mungkin Mungkin atau ada mau disampaikan atau ada pesan buat Kalau penonton gitu. untuk pesan masih ya kita ambil hikmahnya aja lah dari Ya. setiap pelajaran gitu. Soalnya kalau banyak gak cuman saya, mungkin banyak petualang-petualang juga yang baru tahu tempat lokasi tapi udah gimana gitu ya, udah sompra kayak gimana. Jadi ya intinya mah Saling intinya gitu, respect saling aja. menghargai aja gitu. Siap. Nanda ada pesan Nanda? Pesan nggak? Cukup. Ini siapa ini ah? Belum kenalan tadi. Nama saya Agus Farid, kebetulan rekan sampaikan. Siap. Pesannya mungkin tempat yang kita dimanapun tempat yang kita datangi, kita harus menjaga dan menghormatinya. Apapun yang ada di sana, gitu kan. Kita tidak boleh berlebihan, berperilaku berlebihan di sana. Ya, Itu saja sebetulnya. Oke. Dan pesan dari saya mah, yang namanya kita masuk ke alam itu kita harus menghargai alam gitu. siap. Hargain aja. Karena alam itu milik kita dan Kita milik alam. gitu ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton bicara tentang mistis bareng Barayang Ngaprak Channel, dan jangan lupa subscribe channel Barayang Ngaprak, di like, di komen, dan di share juga. Dan kita semua tim Story ini terima kasih atas kedatangan Barayang Ngaprak Channel. Sama-sama. Sudah berkolaborasi dengan kita semua. Mudah-mudahan YouTuber yang ada di Gunung Halu bisa sukses. Amin. Iya. Bumi apa? Kita di mana sih? Ini Suasananya dan enak gitu. enak gitu suasananya, dan kita berada di salah satu wisata yang ada di daerah Sindang Jaya. Sindang Jaya. Itu namanya apa? Sindang Reret. Sindang Reret gitu. Itu enak gitu ya, kita juga enak kita syuting di sini. Wah, mantap. Pokoknya buat kalian yang ingin mencari ketenangan untuk mencari hiburan, bolehlah ke sini ya di Sindang Reret. Fasilitasnya juga Fasilitasnya udah lengkap gitu. Ya. promosi nih. Gitu ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Kami tidak memaksa kalian untuk percaya terhadap apa yang kami lakukan. Kami hanya berbagi cerita dan pengalaman kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.